Halo teman-teman semua, saat ini saya berada di kandang Berkah Cattle Farm yang berada di Kecamatan Butuh, Desa Wareng, Kabupaten Projo, Jawa Tengah. Peternakan ini sedang mengembangkan entok hias, di antaranya adalah entok bondol ya, aneka entok bondol seperti bondol klasik, bondol kaji, dan milenial. Dulu peternakan ini sempat saya liput ya. Ini saya akan mengecek kembali sejauh mana perkembangan ternak entoknya Pak Mustaqim. Ini owner Berkah Cattle Farm ini miliknya Pak Mustaqim yang ada di wilayah Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Projo. Seperti apa perkembangannya? Apakah lebih baik atau stagnan atau malah bangkrut? Kita akan tanya-tanya situasi perkembangan ternak entok. Selain itu juga nanti kita akan mintakan tips-tips dari beliau terkait dengan bagaimana cara mengembangkan dunia ternak, khususnya ternak entok hias. Simak videonya sampai habis. Oke, saat ini saya sudah bersama owner Berkah Cattle Farm, kandang entok Berkah Cattle Farm, Pak Mustaqim. Gimana Pak Mustaqim? Kabarnya sehat Pak Mustaqim? Alhamdulillah sehat Mas. Sudah lama nggak kesini nih nengok kandang entoknya. Ini entoknya sudah berkembang atau gimana ini nasibnya ini? Alhamdulillah saat ini sudah berkembang Mas. Ini masih sama dengan koleksi yang dulu ya? Masih sama, cuma ini ada keluaran campur-campuran ini Mas, hasil silang-silangan ini. Apa aja itu Mas? Ini keluarnya ya motif-motif kayak gini Mas, kayak milih motif pekat kayak gini. Bondol kaji, iya, ya, terus milenial, ada terus lavender apa itu ya, lavender ya. Lavender ya. Ya. Pak Mustaqim, ini teman-teman ada yang tanya ke saya soal peluang usaha ternak entok hias. Ini ada yang nanya bagaimana sebetulnya kalau usaha entok hias itu menguntungkan enggak sih? Cepat balik modal enggak? Kira-kira begitu. Jadi saya minta untuk Pak Mustaqim memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman yang nanya ke saya melalui kolom komentar YouTube saya. Sejauh mana pengalaman jenengan dalam memulai mengawali usaha ternak entok hias ini, kemudian mungkin berbagi tips bagaimana cara agar ternak entok hias itu menguntungkan dan cepat balik modal. Gimana Pak Mustaqim? Cerita pengalaman jenengan saja Pak Mustaqim. Pengalaman, kalau dulu saya itu awal mulanya dari minti Mas, jadi itu emang prosesnya agak lama. Tapi kan itu gimana ya, penikmat proses lah, jadi enak aja kita lalui gitu loh Mas. Kalau untuk yang katanya cepat balik modal itu ya, sebaiknya itu ya kita beli kalau memang ada modal, itu kita belinya indukan. Jadi indukan itu istilahnya kan akan lebih cepat balik modalnya gitu loh Mas. Kalau usaha jenengan dulu kan dimulai dari pembesaran minti ya? Iya. Itu ada kendala-kendala khusus enggak Mas? Kalau kendala sih ada Mas, kendala. Kalau minti itu kan perawatannya harus ekstra lah gitu lah. Itu istilahnya nggak gampang juga sih untuk perawatan minti itu. Kadang terkendala cuaca yang dingin itu bisa menyebabkan minti-minti itu kayak kedinginan lah gitu. Terus berarti untuk pemula kalau mau ternak entok hias, saran jenengan ini apa yang harus dilakukan? Apakah pembesaran atau beli indukan ini Mas? Kalau kita emang punya modal, sebaiknya kita itu beli langsung indukan. Emang harganya sih lumayan itulah dibanding induk yang kecil-kecil itu kan. Kalau yang kecil itu setelahnya terjangkau lah. Kalau untuk beli indukan emang mahal sih Mas. Jadi memang kalau beli anakan pembesaran itu memang harganya terjangkau. Itu jenengan jual berapa biasanya kalau anakan Mas? 35 Mas. 35.000. Misalkan memelihara 10 atau 20 kan relatif modalnya sedikit ya. Berbeda dengan membeli doro ya, diri calon indukan itu relatif mahal ya. Berapa Mas biasanya jenengan kalau jual siapan telur Mas? Siapan ya 300-an. 300-an ya? 300-an ya siapan. Kalau beli 5 ya berarti sekitar 1.500.000 ya? 1.500.000 ya. Tapi itu kalau misalkan ya saya atau teman-teman ingin memelihara entok dengan membeli dere 300-an ribu, itu kira-kira
berapa lama waktu kemudian bisa cepat menikmati hasilnya, Mas? Kalau kita beli dere siap kawin ini ya, Mas, paling enggak itu sekitar 1 bulan itu kan udah nelor lah. Dan nelor, Udah nelor, terus 45 hari kemudian itu kan dianya udah mecah telur sudah itulah, bisa telur, udah mecah telur. Oke, berarti ya bisa dihitung sebetulnya ya, Ya, misalkan bisa. modal awal 1.500.000 atau taruhlah 2 juta lah Ya. sama pejantannya ya. Memelihara entok betina 5, 1 jantan itu 1.500.000. Kalau basor berapa itu, Mas? Basor tergantung jenis juga, basor. Jenisnya yang hias, yang bagus. Yang hias ya 500-an udah dapat lah. Oh, berarti 2 juta ya, itu 2 udah juta ya, cukup ya. 2 juta. 5 ekor betina, 1 jantan itu modalnya awalnya 2 juta. Ini hanya ngomongin modal produksi yaitu entoknya ya. Kemudian kira-kira selama 2 bulan itu sudah kemudian bertelur dan netes ya. Iya. Itu kalau dijual dengan harga 30 saja, masing-masing itu bertelur 50, netes 50, apa? Netes 10 kan berarti 50 ya. 10. 50 ekor 50 ekor kan, 50 ekor kalau kemudian dijual 30-an itu udah laku berapa, Mas? Ya kan berarti itu 50 ekor kali 30 kan. 30.000. Ya, 1.500.000. Berarti sekali produksi sudah balik modal ya? Iya, kurang dikit lah. Kurang dikit ya. Karena modal basornya kurang ya, 500 ya. Oke, berarti 2 kali produksi telur berarti sudah balik modal. Sudah balik modal. Jadi ada gambaran ya teman-teman, kalau mau piara itu Mas Mustaqim ini merekomendasikan untuk membeli calon indukan atau dirinya seperti itu ya, Mas, yang itu ya? Iya, diri yang seperti itu, Mas. Itu udah siap kawin. Siap kawin ya. Itu kira-kira harga berapa itu? 300-an ini? 300-an. 300-an ya? Yang bondol klasik ya. Yang bondol klasik yang siap bertelur 300-an teman-teman. Ini 2 kali produksi telur sudah balik modal ya. Untuk pembelian betina. Nah, tentu juga nanti selebihnya kan tinggal ngitung pakan aja, Mas. Ya, ngitung pakan. Artinya sebetulnya sangat menjanjikan ya kalau kita ngomongin usaha ternak entok hias ya. Iya. Pengalaman jenengan, Mas Mustaqim, soal selama memelihara entok hias, manfaat apa yang sudah jenengan dapat dari beternak entok hias? Untuk manfaat itu sebenarnya apa ya? Yang jelas banyak teman lah, Mas. Banyak teman itu jelas, karena yang tadinya belum kenal, jadinya lebih dekat, lebih kenal gitu loh, Mas. Semakin banyak teman katanya semakin banyak rezeki gitu lah. Kalau manfaat dari sisi ekonomi, Mas? Sisi ekonomi itu sangat membantu, Mas. Sangat membantu bagi keluarga saya itu, Mas. Untuk apa aja hasil yang sudah jenengan capai ini? Untuk hasil ya untuk kebutuhan anak-anak sekolah bisa, Mas. Untuk membantu. Putrane nggih, Mas? Iya. Nomor piro nggih, Mas? Umur 8 tahun. 8 tahun. Iya. Jadi hasil dari jualan anakan entok hias ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga cukup lumayan membantu ya, Mas. Ini total indukannya berapa sekarang, Mas? 20 ekor. 20 ekor ya? 20 ekor. 20 ekor. Ada milenial, ada bondol klasik, bondol kelawu, ada bondol bronze juga. Bondol bronze juga. Ini menarik ini. Ini jantannya ya? Iya, itu jantannya. Jantannya ini lumayan gede ini. Ini semua dari hasil apa namanya? Dari populasi 20 ekor indukan ini kira-kira sebulan jenengan bisa menjual berapa minti, Mas? Dalam sebulan itu kurang lebih ya 30-an lah, Mas. 30 ya? 30 ekor. 30 ekor ya. Lumayan ya kalau 30-an, 30 ekor kali 35.000 ya. Iya. Cukup lumayan. Untuk tambah-tambah. Iya, untuk tambah-tambah, Mas. Untuk tambah-tambah penghasilan keluarga ya. Tapi nggak tentu, kadang juga bisa lebih gitu lah. Oh, kadang bisa lebih. Bisa lebih ya. Ini proses ininya jenengan pengeraman manual pakai indukan atau pakai mesin tetas, Mas? Pengeraman manual, Mas. Manual ya, masih bisa untung ya. 2 indukan saya jadikan 1. Oh, penggabungan ya, pakai mekanisme penggabungan. Bisa dijelaskan, Mas, sistem penggabungan itu, Mas? Penggabungan itu, Mas, kalau misalkan ada yang nelornya bareng, itu nanti pas saat posisi mau angrem, itu saya ambil, Mas. Saya ambil, lalu saya pindah ke yang satunya saya kurung, terus seminggu kemudian saya lepas, itu udah ngawin lagi.
Jadi total yang angkrem itu dia mengangkremi berapa telur itu? Itu kadang sampai 25-30. Ndak yo netes kuwi? Insya Allah netes Mas. 25 butir telur, Iya, kalau emang satu dia, indukan ya? itu bisa netes semua itu. Wah, ini jadi menggunakan teknik penggabungan 2 indukan yang bertelur jadi satu pengeraman ya? Jadi efisiensi waktu juga ya Mas? Iya. Itu selain menggunakan mesin tetas untuk mempercepat apa namanya produksi minti bisa menggunakan sistem penggabungan. Sejak kapan jenengan menggunakan sistem penggabungan itu Mas? Itu ya udah ada 2 tahunan yang lalu lah Mas. 2 tahun yang lalu. Terus kemudian setelah itu yang apa namanya diambil telurnya, kemudian dikurung, kemudian dia kawin lagi dan bertelur itu butuh waktu berapa lama itu biasanya? Itu paling ada pernah itu 2 minggu langsung bertelur, Mas. Langsung nelor. Cepet ya? Itu masuk cepet, tergantung pakan juga sih. Lah pakannya sampai apa aja ini? Ya kalau pakannya itu bagus, insya Allah dia itu akan lebih cepat telur lagi. Pakannya jenengan yang digunakan apa aja? Iya katul sama campuran indigo vera, terus sisa nasi. Iya. Sisa nasi. Sisa nasi ya. Kalau konsentrat? Konsentrat nggak pernah pakai itu Mas. Oh nggak pernah pakai ya? Pernah pakai. Keong juga nggak pernah? Keong kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau sempat waktunya ya nyari keong. Ya. Kelihatan nggak Mas? Posting nang kono ya. Oh ini telurnya ini. Kelihatan Mas. Ini sudah digabung belum Mas? Ini ya yang itu sudah saya gabung yang itu. Oh, jadi ini ada 20-an ada telur ya? Telur. Nah, ini satu bisa indukan. Gelap ya petang. Nggak kelihatan, tapi kelihatan sedikit itu telurnya. Yang tapi belum diengeram itu ada. Ya sudah, yang penting anu ya. Satu indukan itu bisa mengerami 20-25 butir telur ya? Iya. Fix ya, bukan fix itu Mas. Soalnya ada yang nggak percaya, masa sih satu indukan bisa mengerami 25 netes kabeh, kan ra mungkin sepiro yuan kan, nah itu ternyata bisa. Dengan begitu kemudian balik modal usahanya semakin cepat juga ya Mas ya? Iya, semakin cepat itu Mas. Iya kan, semakin cepat balik modalnya. Berarti 2 kali produksi telur sudah bisa balik modal, kemudian selebihnya tinggal keuntungan dan dipotong pakan berarti kan? Iya. Dan kemudian dipotong perawatan kandang. Kalau perawatan kandang itu kan tahunan ya, paling 2 tahun sekali karena ini menggunakan bambu jenengan. Kalau menggunakan bahan yang lebih awet kan relatif 5 tahun sekali mungkin baru rehab. Bisa. Oh ya Pak Mustakin, untuk teman-teman yang ingin membeli anakan entok atau calon indukan ini bisa menghubungi nomor jenengan enggak ini? Bisa Mas, bisa. Hafal nomornya enggak? Insya Allah hafal Mas. Berapa nomornya Mas? Bisa disebutkan? 082 135 233 320. Coba diulangi Mas. 082 135 233 320. Oke. Ya. Terima kasih Mas Mustakim informasinya ini, tipsnya. Ya, sama-sama Mas. Ya.